Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan video dokumenter dari Lazismu Sudan dan selamat datang kepada seluruh peserta kajian amal virtual Lazismu Sudan. Sebelum acara kita mulai, saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk memposisikan video dan audionya. Video dalam posisi on dan audio dalam posisi off. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Sudan, Bapak Sunarko, dan juga Bapak yang akan menjadi keynote speaker kita pada kajian amal virtual ini. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Dan selamat datang juga kepada Ustadz Boim, selaku special performance kita pada kajian amal ini. Assalamualaikum, terima kasih Mbak Iva. Senang sekali bisa bergabung. Gimana Pak kabarnya Pak? Udah 14 hari Ramadan. Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu buat teman-teman semua kan ya di Lazismu. Gimana Pak Ramadan di Sudan? Alhamdulillah, berjalan lancar, baik, dan tentu saja dengan pengalaman dan suasana yang berbeda dengan di tanah air atau di beberapa negara lainnya. Puncak musim panas ya Pak ya di Ramadan ini Sudan Ya, ini. selalu bulan April, Mei, dan sebagainya. Teman-teman semua lancar juga ya puasa dan kegiatannya selama Ramadan? Alhamdulillah Pak, lancar Pak. Lancar Pak, alhamdulillah. Silakan kalau memang sudah lengkap dan bisa dimulai. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk memposisikan video dan audionya. Video dalam posisi on dan audio dalam posisi off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-ma'budu bil haq, satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita, dan salah satu nikmat terbesar pada tahun ini adalah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, rahmah, maghfirah, dan penuh harapan untuk bisa berkumpul dengan para syuhada, anbiya, dan solihin di surga nanti. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, dan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan.
Kajian amal virtual ini diinisiasi oleh Lazismus Sudan, dan ini merupakan upaya kita untuk mengajak teman-teman semua agar bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya bersedekah pada bulan Ramadan ini. Seminar ini juga dapat disaksikan secara daring melalui virtual class meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube PCIM Sudan. Perkenalkan, saya Iva Khairunisa sebagai moderator yang akan memimpin jalannya kajian amal pada pagi hari ini. Kajian amal virtual ini mengusung tema The Amazing of Business and Shadaqah, dan Ibu Nurhayati Subakat sebagai Komisaris Utama PT Paragon Technology and Innovation yang akan langsung bercerita tentang kisah inspiratifnya bersedekah dan pengalaman panjang beliau memimpin PT Paragon dan bagaimana beliau mengembangkan perusahaannya hingga menjadi salah satu perusahaan dengan best-selling produk di Indonesia. Acara ini turut dihadiri oleh yang terhormat Bapak Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Sudan, Bapak Sunarko, dan juga akan menjadi keynote speaker kita pada pagi hari ini. Dan yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Sudan, Ustadz Nur Ridwan Syarifuddin BED, dan Kepala Kantor Layanan Lazismus Sudan, Ustadz Wahidin. Dan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kajian amal pada pagi hari ini. Untuk keberkahan dan kelancaran, marilah kita buka kajian virtual ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, saya akan membacakan rundown acara. Dan acara pertama pembukaan dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu sambutan-sambutan, materi The Amazing of Business and Shadaqah, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, foto bersama, doa, dan penutup. Memasuki acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ibrahim Fadlan Nurhak, yang biasa dikenal dengan Ustadz Boim. Beliau merupakan qori, hafiz, dan juga influencer Odoj yang aktif di media sosialnya. Kepada Ustadz Boim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
لكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua bisa menjadi ahlul Quran dan keluarganya Allah di bumi. Baiklah teman-teman, sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, teman-teman sangat bisa menjadi bagian kebaikan dari Lazismu Sudan, bersama Lazismu Sudan. Bagaimana caranya? Mudah banget. Silahkan teman-teman scan kode QR yang ada di layar masing-masing. Setiap sedekah yang teman-teman berikan akan sangat membantu, dan donasi teman-teman akan mensupport berbagai macam program Semarak Kemilau Ramadan 1443 Hijriah. Memasuki agenda berikutnya, sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Kantor Layanan Lazismu Sudan, Ustadz Wahidin. Kepada Ustadz Wahidin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya? Jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Dubes yang berkuasa penuh untuk daerah Sudan, Bapak Sunarko. Yang saya hormati Bunda Nur Hayati Subakat yang menjadi pemateri pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati pula Ustadz Ibrahim El-Haq yang alhamdulillah Masya Allah hadir di tengah kita menjadi pengawal acara yang semoga. Dan yang saya hormati juga Ketua PCIM Muhammadiyah Sudan, Ustadz Nuridwan Syarifuddin. Yang saya hormati Ketua Kador Ramadan, Ustadz Dimas Hanif Arkan. Dan kepada seluruh peserta kajian amal yang telah hadir bersama kita pada kesempatan hari ini. Asrofil Amjad Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumil. Selamat pagi semuanya pada waktu Sudan dan selamat siang pada waktu Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam melakukan aktivitas. Syukur kita kepada Allah kesempatan untuk via Zoom ya. Bersama-sama kita pada hari Jumat ini melakukan kegiatan yang semoga bermanfaat, membangkitkan kita untuk gemar lagi beribadah, terlebih untuk bersedekah. Nah, mungkin sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Kador Ramadan yang telah merancang kegiatan ini sehingga yang berupaya untuk memberikan kita ruang untuk belajar bagaimana kita mempelajari tentang bisnis ataupun bagus. The amazing of ya, ketika kita berbisnis artinya ada faktor X yang di sana bisa meningkatkan bisnis kita, yaitu sedekah. Juga di sini kesempatannya pada bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan itu sendiri merupakan bulan yang mulia,
Maka sayang bagi kita untuk ketika kita tidak mempergunakan atau menyia-nyiakan waktu Ramadan ini dengan tidak memperbanyak amal ibadah kita. Nah, bisa teman-teman memaksimalkan ibadahnya, terlebih lagi dalam sholat, puasa, tilawah, juga bersedekah yang nantinya bisa membantu teman-teman yang lain. Saya harap acara ini nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan sama sekali, karena kita tahu biasanya di Sudan itu pasti ada aja masalah. Ya, harapannya nanti berjalan sampai selesai, hingga para pemateri dan juga para peserta bisa mengambil manfaat dari acara ini. Hanya itu saya yang mungkin dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan kepada seluruh yang turut hadir dalam kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Ustadz Wahidin selaku Kepala Kantor Layanan Lazism Sudan. Sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Sudan, Ustadz Nur Ridwan Syarifuddin. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Duta Besar yang saya hormati Ibu Nurhayati Subakat selaku pemateri di hari waktu Kepala Kantor Lazism Sudan, Ustadz Wahidin juga yang tadi telah membacakan kita bacaan Qur'annya. Juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta kajian amal pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah diantaranya adalah yang membawa kita sudah Ramadan, ibadah-ibadah lainnya. Diaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammadnya, orang soleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Saya di sini mewakili pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Sudan. Pertama mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia yang telah berkontribusi mensukseskan acara ini. Kami menyadari acara ini tidak akan terselenggara kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla, kemudian atas usaha dan juga doa-doa teman-teman sekalian sehingga acara ini bisa terselenggarakan. Dan memang acara kita, acara Muhammadiyah dan juga Lazism dan beserta Ortom dan juga lembaganya sudah kita mulai sebelum Ramadan. Kita mengadakan kajian-kajian, kita mengadakan webinar dan sebagainya untuk menyambut bulan yang penuh mulia ini. Dan juga harapannya untuk acara pada pagi hari ini, amal ini, semuanya bisa mengambil pelajarannya, bisa mengambil hikmahnya, apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri, sehingga benar-benar kita bisa mengamalkan sedekah dan juga di bulan suci Ramadan ini sudah memasuki pertengahan bulan ya, sangat sia-sia kalau kita lewatkan begitu saja tanpa melaksanakan amal ibadah yang begitu banyak, karena amalan di bulan suci Ramadan Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakannya.
Kami dari PCI Muhammadiyah Sudan berterima kasih kepada seluruh panitia Ramadan dan semua pihak yang ikut serta berkontribusi dalam acara ini. Semoga acara-acara selanjutnya bisa terselenggara dengan baik dan tidak ada kendala, sehingga acara-acara kita bisa terselenggara dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ridwan selaku pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Sudan. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Lazismu Turki dan Bapak Musrifun selaku Pensosbud KBRI Sudan. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Republik Indonesia untuk Sudan, Bapak Sunarko, dan juga akan menjadi keynote speaker kita pada seminar kali ini. Kepada Bapak Sunarko kami persilahkan. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, tentu saja yang pertama-tama ingin menyapa narasumber kita pada kesempatan hari ini, Ibu Dr. Nurhayati Subakat. Salam kenal Ibu dan salam sehat selalu. Kami sangat mengidolakan Bu Nurhayati ini sebagai salah satu tokoh yang sejak awal memiliki komitmen terhadap dunia usaha dan pada akhirnya bisa mengembangkan dunia usaha dan saat ini menjadi Direktur Utama PT Paragon Technology dan Innovation. Paragon Technology and Innovation. Saya kira ini suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk bisa memperoleh pengalaman langsung dari narasumber kita, Ibu Dr. Nurhayati Subakat. Saya kira juga terima kasih teman-teman semua di kajian kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Harian Lazismu dan Ketua BPIM cabang istimewa Muhammadiyah di Sudan, rekan kita Ridwan yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan. Rekan-rekan semua, tentu saja syukur alhamdulillah pada siang hari ini waktu Jakarta, siang jelang sore dan pagi hari di Sudan dalam kesempatan hari Jumat yang berkah ini dan di bulan suci Ramadan kita berkesempatan untuk memperkuat tali silaturahim kita dan mengisi satu kegiatan yang sangat penting, yaitu kegiatan kajian amal yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Harian Lazismu. Ini satu kegiatan yang sangat penting, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga atas undangan yang disampaikan oleh panitia kepada kami dan juga Pak Musrifun yang pada siang hari ini juga hadir bersama-sama kita. Tentu saja kita semua berharap kegiatan pada siang hari ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Rekan-rekan semua, para peserta kajian amal yang saya banggakan, dimanapun berada, tema kali ini sangat relevan dan sangat pas dengan perkembangan situasi saat ini. Yang pertama, kita bicara tentang the amazing of business and sodakoh. Luar biasa kaitannya antara
pengembangan usaha, bisnis, dan juga sedekah. Dua hal yang tentu saja tidak berbeda atau tidak berbeda jauh, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Pemerintah Indonesia saat ini tentu saja mendorong kegiatan-kegiatan pengembangan usaha, terutama bagi generasi muda Indonesia dimanapun berada, untuk terus meningkatkan semangat kewirausahaan, semangat kita untuk terus berbakti dan mengembangkan kegiatan usaha yang pada akhirnya bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kepada semua elemen masyarakat dan bangsa Indonesia secara umum. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara dengan bonus demografi, artinya memiliki angkatan muda, generasi muda yang lebih banyak, tentu saja dituntut untuk terus mengembangkan kegiatan yang sangat positif, yakni kegiatan kewirausahaan, mendorong semangat kewirausahaan, sekaligus juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin usaha dalam berbagai bidang usaha. Nah, isu yang kedua, hal yang kedua tentu saja sedekah. Pemerintah Indonesia juga senantiasa terus mendorong semangat untuk terus bagi warga negara Indonesia untuk memberikan berbagi kepada seluruh warga negara Indonesia yang memerlukan, dan dalam konteks ini kegiatan sedekah merupakan bagian yang integral dari upaya nasional untuk juga memberikan dukungan, bantuan kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan. Nah, saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Lazismu dalam beberapa waktu lalu yang tadi kita sempat saksikan kegiatan, terus perlu kita dorong perkembangannya ke depannya. Sekali lagi mempunyai kaitan yang relevan, yang erat sekali, dan bagi kami tentu saja di samping upaya untuk terus mengembangkan semangat jiwa kewirausahaan, the spirit of entrepreneurship, juga bagi dengan elemen atau anggota masyarakat lainnya. Jadi kalau dalam bisnis tentang upaya bagaimana kita bisa mencari dan memiliki sesuatu adalah bagaimana kita bisa berbagi dan bisa memberi. How to serve, bagaimana spirit of caring, dan bagaimana spirit of sharing. Semangat untuk bisa peduli dan semangat untuk bisa berbagi. Jadi inilah dua hal yang sangat penting kita tekankan. Bersyukur bahwa siang hari ini kita memperoleh narasumber, kita mendapatkan narasumber yang sangat kompeten, yang sangat memiliki pengalaman cukup luas, Ibu Dr. Nur Hayati. Kami memahami kiprah beliau sejak usia belia, kemudian sampai pada saat ini terus aktif dalam menggalang dan juga berbagi informasi, berbagi pengalaman mengenai upaya mengelola bisnis, mengelola usaha sampai kepada satu perusahaan yang sangat berkembang, dan produknya Wardah merupakan produk andalan kebanggaan Indonesia yang insya Allah juga kita dorong untuk bisa masuk ke pasar Sudan, mengingat Wardah sudah masuk ke berbagai negara di Timur Tengah. Tentu saja ini juga merupakan bagian upaya kita untuk memperkenalkan kekayaan dan juga kapasitas produksi Indonesia di pasar Timur Tengah, khususnya juga di pasar Sudan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Selamat untuk mengikuti kegiatan webinar yang sangat penting ini dalam mengisi dan memeriahkan, sekaligus juga mengambil manfaat dalam bulan Ramadan ini yang penuh berkah dan penuh manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat kitanya dan juga untuk bisa mengabdikan, memberikan kemanfaatan kepada bangsa, baik itu di Sudan maupun di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan kali dan pengurus harian Lazismu Sudan untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarko, Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Sudan, dan keynote speaker kita pada seminar kali ini. Semangat berbagi dan memberi dan terus bermanfaat untuk orang banyak. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Ibunda Nur Hayati Subakat yang akan menjadi narasumber kita pada seminar kali ini. Teman-teman, kami ingatkan
sebelum kita beralih ke acara inti, materi yang akan disampaikan oleh narasumber, teman-teman sangat bisa menjadi bagian kebaikan kado Ramadan bersama Ladismus Sudan. Bagaimana caranya? Silahkan scan kode QR yang tertera pada layar masing-masing. Setiap sedekah yang teman-teman berikan akan sangat berarti dan mensupport banyak kegiatan Semarak Kemilau Ramadan 1443 Hijriah seperti Parsel Ramadan, I'tikaf, Iftar Jama'i, dan berbagai macam program lainnya. Viva di mute itu, Viva ke mute. Dari tadi ya? Dari kapan? Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarko selaku Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Sudan. Mute lagi ya? Oh, maaf. Oke. Marilah kita sambut Ibu Nurhayati Subakat sebagai Komisaris Utama PT Paragon Technology and Innovation yang akan menjadi narasumber kita pada kajian amal pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita di sini udah menjalankan 14 hari Ramadan ya Bu ya. Iya, baik. Ya, baik. Gimana baik. Bu di Indonesia Ramadannya? Ya, alhamdulillah jalan lancar. Ya. Oke, sebelum itu izinkan alhamdulillah. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV Ibunda Nurhayati Subakat. Oke. Ibu Dr. Nurhayati Subakat menjadi lulusan terbaik dan mendapatkan Kalbe Pharma Award Apoteker Institut Teknologi Bandung pada 1976 dengan pengalaman organisasi Ketua Umum Perkosmi Pusat 2014 sampai 2018, Ketua Porkasmi DKI 2010 sampai 2014, dan Ketua 1 Porkasmi Pusat 2006 sampai 2000. Punya banyak sekali prestasi dan sumbangsih untuk Indonesia di bidang bisnis dan keperempuanan. Ibu Nurhayati masuk ke dalam 100 tokoh wanita paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah Indonesia dan masuk ke dalam daftar Indonesian Most Impactful Women Leaders 2019 dari Warta Ekonomi dalam buku yang di-launching pada tahun 2019. Masya Allah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana prestasi dan sumbangsi beliau. Sebelum itu, mari kita simak video company profile PT Paragon Technology dan Innovation. Indonesia adalah bangsa berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation, salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985. Hingga saat ini, Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang
dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 41 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 10.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Yang besar sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama, kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 6 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan Top Brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan. Di antaranya, Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher. Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan. Dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih, Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Masya Allah, tabarakallah. Kita telah menyaksikan video dari PT Paragon Technology and Innovation. Dan kami sebagai salah satu konsumen produk-produk Paragon sangat senang dan bangga bisa bertemu langsung dengan Ibu Nurhayati sebagai komisaris utama dan owner dari PT Paragon. Baik, saya langsung. Ya, Bu, silahkan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sunarko sebagai Dubes Besar Dubes di Sudan. Kemudian tentu terima kasih banyak kepada Lazismu yang telah mengundang pada sore ini, dan tentu juga kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir pada sore ini. Baik, di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana kecil. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi nomor 1 Indonesia. Izin panitia untuk materinya, silakan. Panitia bisa bantu tayangkan materi. Assalamualaikum, panitia.
Suara saya apa kedengaran? Tes. Kedengaran Ibu? Jelas Ibu. Belum. Kedengaran Ibu? Materi ada masalah? Ada masalah materi? Panitia tolong ditayangkan materinya. Sembari menunggu panitia mini materi. Ya di sini saya akan cerita ya bagaimana pengalaman kami mulai usaha kecil ya, mulai dari home industry dengan 2 orang karyawan. Alhamdulillah sekarang sudah karyawannya udah di atas 12.000 di seluruh Indonesia. Kemudian pabriknya juga udah luas 20 hektar, termasuk industri lokal yang terbesar saat ini di Indonesia. Dan punya cabang tadi bisa dilihat ya, 41 distribusi center, salah satunya adalah di Malaysia. Dan dalam perjalanan kami membangun usaha ini mulai dari tahun 1985, jadi sudah 37 tahun. Ada 5 nilai yang menyebabkan perusahaan seperti ini. Yang pertama adalah ketuhanan ya. Ya, seperti kita ketahui dengan ketuhanan, kita selalu optimis. Setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Kemudian tentu dengan ketuhanan juga itu menjaga kepercayaan, kejujuran ya. Yang kedua adalah kepedulian. Nah, mungkin ini di sini ya bagaimana kita saling peduli, kemudian bagaimana kita hidup itu tujuannya bermanfaat untuk orang lain. Dan inilah yang menyebabkan kita selalu semangat gitu ya. Kemudian juga dengan kepedulian kita bisa saling kolaborasi ya, saling toleransi. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati maksudnya kita jangan sampai sombong. Ya, setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Dan tentu kita juga harus selalu belajar, selalu menuntut ilmu gitu ya. Nah, ini ini slide dalam dada. Langsung saja. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Nah, ini langsung saja. Slide berikutnya. Nah, ini produk-produk dari kami ya. Produk-produk kami itu ada Putri, ada Wanda, Makeover, Emina, Kaf. Ini baru keluar ya di waktu pandemi tahun 2020. Kemudian ada Labore untuk kulit sensitif, ada Biodev itu adalah baru keluar juga tahun ini, adalah sabun mandi dan cuci tangan untuk yang mengandung antiseptik alami. Kemudian ada Isra Perfect dan Kristalur, dan kemudian juga ada Tafi baru keluar. Ya slide berikutnya. Nah, ini prestasi dari tim ya di tahun 2016, suatu seminar di Paris, Euromonitor menyampaikan kalau Wadah adalah global fast growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand Indonesia masuk dalam kancah ini. Dan kemudian alhamdulillah sampai saat ini walaupun di tengah pandemi, ini kami sudah tahun ke-6 nomor 1 di makeup, melewati semua brand-brand lokal yang ada di Indonesia, termasuk brand multinasional yang ada di Indonesia dan termasuk brand multinasional nomor 1 di dunia. Alhamdulillah kami sudah lewati. Begitu juga moisturizer, dan PR-nya memang di cleanser kami masih nomor 3. Jadi kami sudah menjadi market leader kosmetik di Indonesia. Dan di tahun 2018 akhir pernah juga dibahas di Harvard Business Review. Ya, slide berikutnya. Nah, ini bagaimana perjalanannya Paragon ya. Ini berdiri tahun 1985. Kenapa saya bisnis di industri kosmetik? Karena pernah bekerja 5 tahun di industri kosmetik dan latar belakang pendidikan di farmasi ya. Nah, di sini yang saya rasakan bagaimana kita selalu berinovasi ya. Dengan inovasi, saya bisa mendapatkan formula yang kualitasnya nggak jauh beda dengan perusahaan multinasional. Jadi saya bekerja waktu itu satu perusahaan multinasional dan harganya lebih murah. Nah, itulah dasarnya
semua produk Paragon sekarang bagaimana kualitasnya bagus, harga bersaing. Dan alhamdulillah langsung disambut. Nah, tahun 90 kami mendapat ujian yang cukup berat, mungkin lebih berat daripada sekarang ya, yaitu kebakar habis waktu itu home industry ya. Jadi rumah dan tempat usahanya kebakar habis. Kondisinya waktu itu minus. Kenapa minus? Karena punya utang sama supplier dan piutang banyak yang faktur-fakturnya kebakar dan banyak yang nggak mau bayar. Dan ya di sini saya rasakan faktor kepedulian ya. Kenapa saya langsung bangkit kembali? Karena peduli terhadap karyawan. Walaupun karyawan waktu itu masih 25 orang ya. Kalau saya memikirkan diri sendiri, sebetulnya waktu itu ya tutup saja karena suami masih bekerja dan gaji beliau juga lebih dari cukup. Jadi faktor kepedulian inilah yang membuat kami semangat gitu ya. Nah, alhamdulillah saya merasakan banyak pertolongan Allah waktu itu, di mana kenalan langsung meminjamkan rumahnya untuk produksi, kemudian dari supplier karena menjaga kepercayaan, kami minta 5 sak, waktu itu malah dikasih 10 sak. Nah, kemudian ada kebijakan BI waktu itu yang memberi kredit untuk usaha kecil gitu ya. Saya minta 50 juta, malah banknya waktu itu nyuruh ambil 150 juta. Nah, ini yang saya rasakan pertolongan Allah yang luar biasa. Dengan singkat kata, dengan uang yang dari bank tersebut, kami bisa bangun rumah tidak sampai 1 tahun dan bangun pabrik kecil di daerah Tangerang. Nah, perusahaan terus berkembang. Tahun 95 kami kedatangan tamu dari pesantren di Hidayatullah, memberi ide kosmetik Wardah. Jadi ide itu bisa saja dari orang lain ya. Dan waktu itu kita kerjasama, tetapi memang waktu tahun 95 boleh dikatakan gagal. Kenapa? Karena kami pun juga belum berpengalaman di industri kosmetik dan santri juga nggak pakai kosmetik gitu ya. Tapi kemudian tidak ada kata berhenti. Saya coba iklan ya, mencari distributor, iklan di harian terbit, harian yang tidak terlalu terkenal. Saya malah mendapatkan 2 perusahaan waktu itu. Berapa sih? Juga mereka jual di direct selling dan multilevel syariah. Alhamdulillah itu juga berkembang. Nah, tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis moneter ya. Mirip sekarang juga tapi tidak ada masalah kesehatan ya. Banyak pengangguran, banyak yang bergabung dengan multilevel dan direct selling. Sehingga tahun 98 justru kami berkembang dan bisa bangun pabrik kedua dengan luas 3 kalinya pabrik pertama. Nah, ini saya anggap pertolongan Allah yang kesekian kalinya kepada kami. Nah, kemudian tahun 2002 anak saya pertama lulus langsung gabung, dan 2003 anak saya kedua juga langsung gabung. Disinilah terjadi kolaborasi antara senior dan junior. Kemudian tahun 2004 balik lagi kami mendapat penurunan karena multilevel yang kami supply turun. Nah, kemudian kita coba sekarang, jadi tadinya banyak B2B, kami coba jual ke B2C, ke toko-toko di lewat anak-anak. Kemudian kami juga mendapatkan lagi multilevel Shopee Martin. Nah, 2009 tim memperbaiki Wardah, tadi Wardah kurang begitu bagus ya, diperbaiki, tagline-nya juga diganti ya, kemudian kita relaunching 2009. Nah, seperti kita ketahui 2009 hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Sehingga mulai 2009 terjadi loncatan. Penjualan naik 100%, pernah 130%, sehingga kami udah bisa iklan di televisi. Nah, kemudian ini ya saya anggap juga istilahnya itu momennya pas gitu ya. Di dalam Islam kan tidak ada kejadian tanpa seizin Allah. Yang saya anggap ini pertolongan Allah kesekian kalinya pada kami. Nah, 2010 tim mengeluarkan lagi makeover untuk konsumen yang suka produk luar. Kemudian 2011 kami ganti nama, tadinya PT Pusaka tadi si Ibu, menjadi PT Paragon Technology Innovation. Kenapa ganti nama? Ya supaya lebih
modern gitu untuk ke global. Nah, 2014 tim mengeluarkan lagi Emina, itu adalah produk untuk remaja. Ini juga momentumnya pas ya, karena satu-satunya produk yang menjawab kebutuhan milenial itu adalah Emina. Jadi walaupun di tengah pandemi, brand ini tetap tumbuh gitu. 2014 anak saya ketiga, Dr. Sari ya, spesialis kulit, juga lulus bergabung, sekarang menjadi Direktur R&D. Kemudian 2017 kami launching shampoo. Nah ini memang masih belum terlalu sukses ya, karena bersaing dengan multinasional yang besar ya. 2018 launching lagi Insta Perfect yang premium. 2019 launching lagi Kristalur untuk skincare yang premium. 2020 di tengah pandemi, alhamdulillah pun tim bisa launching lagi Kaf, produk untuk pria. Sebetulnya kami udah lama mencari nama ya untuk produk pria, dan tim menemukan setelah salat Jumat ya, mungkin terinspirasi dengan surat Al-Kahfi. Alhamdulillah sampai saat ini juga berkembang pesat, sangat disambut baik ya. Ini penjualannya naik juga berlipat-lipat. Kemudian 2021 tim mengeluarkan lagi Biore Elabore untuk adalah produk yang untuk kulit sensitif. Dan tahun ini mengeluarkan lagi Biodev untuk mengandung antiseptik alami. Ya, lanjut 27 tahun itu bagaimana kita bergerak terus-menerus ya, sempurna dan selalu berdoa, insya Allah banyak kemudahan dari Allah, itu yang saya rasakan. Kemudian bagaimana kita selalu mengeluarkan produk-produk baru dan berinovasi. Nah, di dalam perjalanan ini yang tadi saya sampaikan, ada 5 value yang membuat Paragon seperti ini, yaitu ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Ya, lanjut. Ya, ini tadi ketuhanan udah saya sampaikan ya, bekerja sungguh-sungguh, optimis, bagian dari ibadah, ekosistem jaga kejujuran, dan senantiasa menghargai perbedaan. Lanjut. Yang kedua adalah kepedulian ya, bagaimana kita menjunjung tinggi nilai kebersamaan, senantiasa memberi manfaat dan inspirasi positif bagi sesama dan lingkungan, berupaya saling memahami, saling peduli, bagaimana kolaborasi sama tim. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah kerendahan hati ya, menyadari setiap orang punya memiliki kelebihan kekurangan, selalu mengoptimalkan sumber daya sesuai, maksudnya bagaimana kita cost efektif, saling menghormati, dan kita pakai ilmu padi ya, tambah berisi, tambah menunduk. Jadi bersemangat, rendah hati, belajar. Jadi kita harus selalu kosongkan gelas kita, jadi kita harus belajar kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Ya, lanjut. Yang keempat adalah ketangguhan ya, seperti yang tadi perjalanan Paragon, menjalani hidup dengan penuh sukacita, berani, sabar, pantang menyerah dalam menghadapi tujuan, bertekad kuat, disiplin, ulet dalam menjalankan proses hingga tuntas, penuh semangat menghasilkan karya-karya terbaik tanpa batas. Ya, lanjut. Yang kelima adalah inovasi, ya seperti disampaikan, kami selalu mengeluarkan produk baru, selalu mengembangkan hal baru yang lebih baik untuk memenuhi harapan pelanggan, ya visioner, kreatif dalam menciptakan terobosan baru terkait depan, berpikiran terbuka dan menggali mengolah beragam informasi secara analitis dan sistematis, itu juga antisipasi, prinsip dan responsif dalam menghadapi setiap perubahan. Ya, lanjut. Nah, di dalam tadi di dalam perjalanan Paragon ya, di dalam ilmu ekonomi kan ada marketing mix 4P ya, yaitu produk yang bagus, agak bersaing, kemudian placement, ada tempat, ada promosi, dan bagi saya satu lagi yang paling penting adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dilihat tadi perjalanan Paragon banyak menemukan momen-momen yang pas yang saya anggap itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Dan kemudian bagaimana kita mengembangkan Paragonian, maksudnya bergabung dengan kami ya. Jadi di sini memberi kesempatan besar pada semua Paragon untuk terus berkembang dan bagaimana bekerja dengan sesuai dengan vision-nya ya. Ide-ide kreatif, kolaborasi, dan kemudian juga di sini alhamdulillah juga sudah banyak bergabung profesional hire yang mereka sudah bekerja puluhan tahun
di perusahaan multinasional dan ingin membantu mengembangkan produk lokal. Sehingga terbentuk di sini kolaborasi antara profesional dan paragonnya agile. Istilahnya terbentuklah corporate startup. Maksudnya perusahaan berkembang seperti startup tapi tetap profesional. Ya, lanjut. Dan bagaimana kita juga ketajaman menangkap peluang ya. Jadi kita harus cari peluang, kemudian bagaimana menjadi market leader dan menjadi teknologi driver. Nah, kami adalah yang pertama menemukan maskara, formula maskara ya, yang tembus air tapi tidak luntur ya. Jadi kalau itu persyaratan dari MUI ya, bagaimana maskara itu tetap uduknya masuk gitu ya. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Jadi bagaimana selalu berinovasi tanpa henti ya. Jadi ini ada CAP, Labore, Biodev, dan TAFI tadi yang sudah disampaikan. Ya, lanjut. Dan bagaimana juga memberi kemanfaatan melalui produk ya. Jadi kita juga memberi kemanfaatan untuk produk ini apa saja seperti sunscreen gitu ya, karena sekarang orang juga banyak berjemur. Jadi kita mengeluarkan juga relaxing sunscreen. Ya, lanjut. Dan kemudian juga senantiasa memberi pelayanan terbaik bagi pelanggan ya. Jadi tadi disampaikan bagaimana kita selalu memperbaiki ya. Jadi seragam beautician-nya juga diperbaiki sehingga memberi pelayanan terbaik bagi pelanggan. Ya, lanjut. Dan juga di tengah pandemi ini bagaimana transformasi digital yang berlanjutan ya. Jadi mengadakan juga interaktif secara virtual, kemudian menjual secara online ya. Kemudian brand advocacy-nya juga secara virtual, segala macam itu. Jadi bagaimana kita adaptasi ya menggunakan teknologi digital. Ya, lanjut. Dan di sini bagaimana karakter dari suatu bisnis ya, kerja keras, tidak kompromi, disiplin, pantang menyerah, detail dan perfect. Ya, lanjut. Dan bagaimana kita juga membangun manfaat lingkungan internal ya. Jadi di sini kami semua karyawan yang bekerja selama 7 tahun, kami berangkatkan umroh. Ini dari 2017 itu 500 orang per tahun, udah berangkat 1.500, tapi untuk yang non-muslim itu wisata rohani. Ini karena pandemi ya terpaksa kami tunda. Nah, kemudian juga bagi selama pandemi bagaimana kerja hibrid ya, sesuai dengan kebutuhan, ada sarana olahraga, kemudian juga ada mes. Di sini ada mes single dan mes couple. Kemudian juga ada ruangan diskusi konsultasi dengan psikolog. Ya, lanjut. Nah, ini 4 pilar CSR kami, ya, itu adalah kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. Ya, di sini pendidikan ya kami masih banyak memberi beasiswa ya. Kemudian pemberdayaan perempuan kita mengadakan pelatihan secara reseller. Ya, lanjut. Slide berikutnya, jadi juga bagaimana mengajak yang bergabung di sini berbagi bergerak kebaikan ya, mengadakan good leader, good teacher, kemudian juga mendukung pendidikan, kemudian volunteer juga kalau ada terjadi bencana, kemudian juga di dalam pandemi ya kita juga untuk mengadakan donor plasma, berbagai hal yang biasa menjadi budaya itu adalah yang kita inikan ke tim. Ya, lanjut. Kemudian juga ada kolaborasi ya dengan dan edukasi ya, kita mengadakan bisnis kelas itu namanya Paragon Business Partner yang tadi penjualan bisnis reseller secara gratis. Kemudian kita juga ada pelatihan makeup artist ya. Kemudian juga kita juga itu ya pelatihan guru-guru, ada 7.000 guru ya pada aspiring teacher.
dan kita juga mengembangkan anak-anak muda. Dan kemudian juga ada pelatihan dosen. Ya. Lanjut. Jadi di sini visi kami ya, bagaimana perusahaan ini tumbuh terus-menerus dengan tata kelola yang baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi di sini kami itu tujuannya bagaimana bermanfaat. Jadi bukan tumbuh dulu baru bermanfaat, tapi karena kami ingin bermanfaat, alhamdulillah kami akan bisa tumbuh. Jadi seperti tadi saya ceritakan, dengan kepedulian, ya itu ternyata membuat kita selalu semangat. Jadi Paragon bertumbuh karena doa dan lingkungan orang mendapat manfaat yang apa dilakukan Paragon dan juga Paragonia. Mungkin itu sedikit sharing dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita tadi udah mendengarkan bagaimana menakjubkannya perjalanan bisnis beliau dari awal sampai PT Paragon bisa sebesar ini. Banyak banget yang bisa kita ambil hikmahnya, ambil inspirasi dan motivasi. Salah satunya bagaimana kita bisa untuk terus berinovasi dan jeli melihat peluang. Lalu bagaimana kita selalu peduli dan ingin selalu bermanfaat dan menjadikan ini peduli dan bermanfaat sebagai salah satu cara kita untuk mengundang pertolongannya Allah. Masya Allah, Ibu. Mungkin dari teman-teman kita buka sesi pertanyaan untuk bisa langsung bertanya dengan Ibunda Nurhayati Sibakat. Teman-teman bisa raise hand atau ketik di box chat yang tertera di Zoom kita. Ada yang raise hand. Oke. Ini Pak Dubes mau bertanya. Oh ya Pak Dubes. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Nurhayati. Luar biasa paparannya. Untuk menyemangati teman-teman, mohon izin saya ingin bertanya dulu Bu. Baik. Paparan Ibu mengenai aktivitas kiprah perusahaan dari awal hingga perkembangannya saat ini dan juga kontribusinya bagi kemaslahatan masyarakat, kemanfaatan masyarakat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sebagai perusahaan yang tumbuh berkembang dari usaha semangat Ibu awalnya, kemudian berkembang sekarang menjadi sebuah perusahaan besar dengan 10.000 lebih karyawan ya Bu ya? Ya, alhamdulillah ya. Di seluruh pabriknya atau di seluruh sentra produksinya. Untuk kawasan Timur Tengah sendiri bagaimana ya Bu ya? Saat ini kan kita sedang mendorong produk-produk halal industri kita sebagai andalan kita atau sebagai unggulan kita di pasar kawasan Timur Tengah. Kami memahami sebelumnya kami juga di Malaysia popularitas untuk produk Wardah sudah cukup meluas, cukup dikenal di Malaysia, dan kami melihat juga untuk pasar Timur Tengah mengingat tentu saja sekarang yang sedang kita dorong di Indonesia adalah halal industri atau halal lifestyle, di mana produk-produk industri halal merupakan primadona upaya kita. KBRI tentu saja saat ini sedang terus berupaya untuk mempromosikan, menyebarluaskan informasi mengenai produk-produk andalan kita di pasar di negara-negara tempat kita bertugas. Demikian Bu, mohon pencerahan, mohon informasi dan juga perkembangannya. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Sunarko. Jadi untuk di Malaysia kami alhamdulillah ini sekarang juga
sudah nomor 3 katanya Pak. Ini selama pandemi pun juga penjualannya meningkatnya cukup bagus ya. Nah, untuk Timur Tengah sebetulnya memang rencana kami mulai tahun 2020 kami lebih agresif lagi untuk membuka ekspor. Tapi karena pandemi, jadi kami juga kan harus kirim orang ya Pak ya, kirim orang. Jadi kita juga ada perasaan tanggung jawab ya, kirim orang keluar di masa pandemi ini. Ini kan nanti kita harus buka cabang gitu ya, kemudian kirim tenaga marketing, mencari perusahaan yang bisa diajak kerjasama gitu. Itu masih dalam penjajakan sih Pak. Tapi insya Allah sih ya kalau pandemi sudah mulai mereda, insya Allah kita akan teruskan. Seperti itu Pak. Sedangkan mohon bantuannya juga. Baik. Dan untuk beberapa negara kami juga lagi mempelajari, minta data gitu ya, barangkali juga kalau para dubes juga bisa ngasih data, karena kami juga kayaknya ada kendala seperti ke Turki. Dari Turki itu kalau produk dari Eropa udah 0% Pak biaya masuknya. Sedangkan dari Indonesia 25%. Berarti kan kita udah kalah 25% dulu nih. Saya nggak tahu kalau di Sudan apa udah 0% atau gimana. Kalau India, Pakistan itu tinggi Pak. Kalau nggak salah 50% atau berapa. Jadi kalau kita kena biaya masuk tidak bisa bersaing dengan produk Eropa, nah itu kita nggak bisa, agak sulit gitu. Jadi ini mungkin bagaimana negonya para dubes gitu ya kali dengan negara setempat gitu, perdagangan ya, atasnya perdagangan kali apa ya. Jadi supaya produk kita bisa bersaing dengan produk Eropa gitu. Gitu itu Pak, mudah-mudahan sudah menjawab. Terima kasih. Betul Bu, kalau untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah termasuk juga Sudan, biaya masuk memang masih menjadi kendala kita untuk perluasan produk kita. Sedang kita upayakan untuk negosiasi perjanjian PTA (Preferential Trade Agreement) untuk kedua belah pihak supaya barang produk-produk kita bisa masuk dan juga dengan biaya masuk yang lebih rendah. Mudah-mudahan memang ini memerlukan tahap, tapi sebagai langkah awal tentu saja kami dengan senang hati di Kedutaan Indonesia di Khartoum untuk dapat memperoleh brosur, memperoleh informasi nantinya untuk tanya. Dan lebih penting lagi kami ingin juga mensosialisasikan spirit values tadi yang disampaikan Ibu di perusahaan dengan 5 pilar core bisnis tadi yang sangat relevan untuk kita berbagi info, berbagi perkembangan di Indonesia kepada mitra kita di Sudan ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak Pak supportnya. Mudah-mudahan nanti kita segera follow up. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sunarko atas pertanyaannya dan Ibu. Selanjutnya, mungkin kita bisa mengambil satu penanya dari yang udah raise hand. Silahkan buat Saudari Tia Astiza untuk menanyakan pertanyaan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Ibunda Nurhayati Subakat yang telah menyampaikan materinya yang sangat menginspirasi dan memotivasi. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tia Astiza dan saya ingin bertanya, bisakah bisa kita katakan nyaris bahkan mungkin memang semua aspek ekonomi itu bersinggungan dengan riba. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga diri agar tidak ikut serta riba dalam langkah kita membangun bisnis ataupun interaksi kita dalam transaksi jual beli? Mungkin itu. Ini mohon maaf ya, saya kurang menguasai ya, tapi sepengetahuan saya jual beli kan bukan riba ya. Jadi kami yang menjalankan jual beli ya. Jadi dan produk kami kan juga sudah mendapat sertifikat halal dari MUI. Ya insya Allah sih
ya namanya sekarang kita hidup kan semua juga jual beli ya, barang-barang ya. Jadi ya insya Allah sih nggak riba gitu. Tapi saya nggak tahu nih ya. Tapi sepengetahuan saya jual beli itu bukan termasuk yang riba. Ya. Oh ya Ibu, seperti yang udah yang Ipah tahu, Ibu ini salah satu alumni dari Pondok Diniyah Putri di Padang Panjang ya Bu. Ya. Nah ini Kak Tiza juga salah satu alumni di sana itu Bu. Oke, sama-sama satu alumni ya. Ya Iya, saya SMP-nya dari Diniyah Putri, betul ya. Jadi selama yang saya pahami, walaupun saya cuma 4 tahun ya di pesantren, Masya Allah. Ya, sepengetahuan saya jual beli memang nggak riba ya. Ya, mungkin sudah menjawab. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Dan mungkin kita bisa lanjut lagi buat pertanyaan selanjutnya. Dari chat yang di kotak chat di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, semoga Ibu dan kita yang hadir dalam kajian ini sehat dan selalu dimudahkan dalam meningkatkan kualitas. Izin bertanya Ibu, ini ada 2 hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama, bagaimana konsep kewirausahaan dalam pandangan Ibu dan konsep seperti apa yang telah Ibu terapkan dalam bisnis yang Ibu telah jalankan sampai sekarang. Jadi pertanyaannya konsep kewirausahaan. Lalu yang kedua, bagaimana cara menerapkan etika bisnis dalam sebuah persaingan dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Konsep kewirausahaan ya. Ya. Saya kok kurang memahami ya maksudnya konsep kewirausahaan ya. Tapi maksud saya bisnis bagaimana kita melayani, fokus pada pelanggan ya. Jadi jangan sampai jadi apa ya? Kita wirausaha itu kan kita punya supplier ya. Kita punya supplier, kita punya langganan. Nah, bagi saya bagaimana kita menjaga hubungan baik. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu. Jadi jangan sampai merasakan istilahnya pembeli adalah raja gitu. Jadi kalau saya pabrik kan saya punya supplier. Jadi saya kayak jadi raja dari supplier. Bagi saya tidak demikian. Kita harus kerjasama. Jadi jangan pakai wah bentang-bentang gitu ya. Kita nginjak gitu ya. Jadi bagaimana kerjasama itu betul-betul saling menguntungkan, saling sinergi. Begitu juga dengan langganan, bagaimana langganan itu puas gitu. Jadi bagi saya sih konsepnya demikian ya, bagaimana kita melayani. Begitu juga dengan karyawan. Kita juga berkolaborasi gitu, makanya kepedulian tadi. Bagaimana kita kolaborasi dengan karyawan, karena perusahaan ini tidak akan maju tanpa karyawan. Jadi jangan sampai istilahnya mentang-mentang itu ya, oh karyawan diinjak gitu. Bagi saya itu semua itu yang bergabung dengan kami, walaupun supplier, walaupun langganan, walaupun itu SDM, kita bagaimana bekerja sama, ya kolaborasi, tumbuh bersama-sama. Konsepnya demikian sih, tumbuh bersama-sama. Barangkali kalau ditanya konsep, jawabnya demikian ya. Bagaimana kita tumbuh bersama-sama. Mungkin sudah menjawab. Jadi etika bisnisnya juga demikian. Gimana saling menguntungkan gitu. Kita jangan merugikan gitu. Jadi kalau bersama supplier, gimana kita juga bayar tepat waktu gitu ya, tepat. Kita harus tepat janji, jaga kepercayaan. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa saya dibantu sama supplier waktu kebakaran ya. Karena selama ini saya dipercaya gitu. Jadi intinya bagaimana kita memegang kepercayaan. Mungkin itu sudah menjawab. Allah. Ya, tentang pinternya ya
terus berinovasi dan melihat peluang yang ada. Kalau misalnya yang Iva lihat di masa pandemi ini, apalagi di masa berkembangnya media sosial ya Bu ya, seperti Wardah ini gencar mengambil kesempatan dengan para beauty influencer, dengan selebgram, terus ada launching secara virtual, itu Masya Allah banget Ibu. Masya Allah. Ya. Mungkin, jadi kita itu walaupun pakai influencer, pakai ini, tapi kita memang membicarakan apa adanya. Kita lebih baik berkebaikan, jadi tidak berlebih-lebihan gitu, nggak flexing, nggak menipu gitu ya intinya ya. Jadi kalau itu kita menyampaikan ya produk ini seperti ini, jadi tidak berlebih-lebihan gitu. Seperti itu sih seolah. Dan kalau kita lihat kan bagaimana Wardah promosinya juga, bagaimana kita berbagi kebaikan. Ya. Mungkin sudah menjawab ya. Iya Bu, Masya Allah. Mungkin bisa kita memberikan kesempatan lagi kepada para penanya. Kami persilahkan kepada Saudari Faradila untuk menanyakan pertanyaannya. Silahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Moderator tentang kesempatannya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Nur Hayati untuk pemaparan luar biasanya, bagaimana beliau mempunyai konsep bisnis yang luar biasa hingga bermanfaat buat sekitarnya. Jadi sebenarnya saya juga kadang berpikir nih Bu, kan kalau di Sudan itu kan kita apalagi kayak musim panas kayak gini ya, itu bisa kayak bertahan gitu di suhu yang kayak bisa 43 sampai 45 derajat. Nah sebenarnya aku pernah bertanya itu kayak apakah sebenarnya kayak sunscreen yang dikeluarkan dari produk Wardah itu apakah memang bisa misalnya bisa melindungi kita dari misalnya panas seperti itu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh kadang terfikirkan gitu Bu. Tapi Masya Allah saya sebagai perempuan yang juga tinggal di Sudan itu juga melihat bagaimana di sini juga ada produk Wardah yang diperjualkan di sini dan responnya sangat baik karena memang selain variannya yang banyak itu memang kita juga melihat kalau benefit dari produknya itu memang luar biasa gitu. Tapi saya sebenarnya ingin bertanya di sini itu tentang lebih ke segi perempuan ya Bu ya. Jadi kayak Ibu Nur Hayati ini salah satu perempuan yang masuk nominasi menginspirasi untuk perempuan lainnya. Jadi kira-kira seperti apa nih Bu pesan Ibu buat perempuan supaya kita perempuan ini lagi mahasiswa bisa terus belajar, rajin belajar Ibu, memiliki mental yang kuat seperti Ibu, dari mana kita sebagai perempuan itu tetap bisa berkontribusi, tetap bisa berkarya buat sekitarnya. Itu aja Bu, nasihat untuk perempuan Bu ya. Oke, nasihat untuk perempuan ya. Jadi ini paling banyak di pertanyaan ya. Perempuan mau jadi bagaimana berkarir, bagaimana menjadi ibu rumah tangga gitu kan ya. Saya alhamdulillah ya seperti diketahui saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi kenapa saya pilih menjadi wirausaha? Salah satunya tujuannya juga bagaimana saya tetap berkarya dan bisa menjalankan urusan rumah tangga gitu kan, waktunya lebih fleksibel ya kalau kita wirausaha. Jadi kenapa saya mundur? Sebetulnya saya udah enak kerja di sana, salah satunya adalah supaya saya bisa ngurusin anak-anak lebih ini ya. Nah, kata kuncinya sebetulnya bagaimana supaya perempuan bisa tetap berkarya tanpa meninggalkan tugas utamanya adalah kolaborasi yang tadi saya bilang. Kolaborasi ya. Jadi kan nggak mungkin semua itu kita kerjakan sendiri ya. Secara sederhana barangkali bagaimana kita kolaborasi dengan orang sekitar kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dan kemudian mungkin dengan asisten rumah tangga. Kalau bagi saya tuh karena saya udah punya orang tua, jadi bagaimana kita berkolaborasi dengan asisten rumah tangga kita gitu ya, sehingga mereka itu loyal sama kita.
ya kan? Nah, itu kata kuncinya demikian. Jadi kadang-kadang kan orang yang suka sama asisten rumah tangga suka ribut lah, yang segala macam. Bagi saya itu ya kita kadang-kadang harus ngalah gitu ya untuk ini. Jadi, nah sepertinya kata kuncinya ya gimana kita bisa kolaborasi. Jadi dengan orang sekitar kita. Begitu juga kita punya perusahaan. Jadi insya Allah kalau kita bisa ya kolaborasi itu gimana kita saling toleransi ya. Nah itu diutamakan tadi yang saya bilang kerendahan hati ya. Ya kita menyadari kita nggak sempurna gitu ya. Kita paling pasti butuh orang gitu ya. Jadi disinilah dengan kerendahan hati kita bisa toleransi. Begitu juga saling peduli sebetulnya. Jadi kalau bagi saya tuh 3 utama itu ya, ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati. Ya setelah itu tentu ketangguhan. Ya balik-balik lagi untuk menjadi wanita sukses punya 5 nilai tadi. Ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, gimana kita ulet gitu ya. Kelima inovasi. Mungkin udah bisa menjawab ya. Ya insya Allah sih mengenai produk kita udah tes ya di suhu panas atau segala macam, insya Allah sih bisa. Barangkali sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih buat Saudari Faradila dan Ibu. Gimana Farah, udah terjawab kan insya Allah? Iya Ibu, banyak penjelasannya. Ya. Jadi mungkin satu ya kita harus merubah mindset kita ya. Bagaimana tujuan hidup kita itu bermanfaat untuk orang lain. Itu sebetulnya saya rasakan yang menyebabkan kita selalu semangat gitu ya. Kalau enggak misalnya banyak para wirausaha yang tujuan hidupnya itu bukan perusahaan ini bermanfaat untuk orang lain, tapi tujuannya adalah untuk cari uang gitu ya. Nah kalau tujuannya hanya cari uang, kalau uangnya udah dapat ya sudah selesai gitu. Ngapain juga ada teman saya ngapain juga punya usaha ribuan orang apa nggak pusing gitu ya. 10 orang aja udah pusing gitu kan. Nah jadi makanya kita harus ubah mindset kita bagaimana hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Sehingga itu membuat kita selalu semangat. Itu sih. Mungkin satu tipnya lagi gimana kita sukses gitu. Ya. Baik, mungkin ada yang lain. Oke, jazakumullah khair Ibu. Mungkin kita akan membacakan pertanyaan dari teman kita di question box. Bismillah, izin bertanya Ibu. Yang pertama, sistem kerja hibrid itu seperti apa ya Bu? Apa boleh dijelaskan secara singkat bagaimana aplikasinya pada perusahaan yang Ibu pimpin? Terus ada yang kedua, salah satu program pendidikan dari PT Paragon adalah memberi beasiswa. Nah, apakah bisa mahasiswa atau mahasiswi Timur Tengah seperti kami untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Nah, dan bagaimana mengaksesnya? Mungkin saya jawab dulu mahasiswa ya, beasiswa ya. Jadi untuk beasiswa itu ada di sini sama tim. Itu silahkan dibuka webnya Paragon. Itu ada di webnya Paragon Technology Innovation. Ada itu masalah beasiswa gitu. Tapi tentu biasanya kami skala prioritas itu adalah beasiswa untuk dalam negeri ya. Tapi saya nggak tahu. Nanti kan ada tim yang ngurusin itu. Nah kemudian sistem kerja hibrid ya. Jadi untuk yang misalnya pabrik mau tak mau nggak bisa kerja di rumah ya kan. Nggak mungkin semua dikerjakan di rumah. Nah itu memang harus secara offline ya, mereka harus datang ke pabrik. Nah kemudian karyawan yang kerjanya di lapangan itu juga nggak bisa, ya harus pergi ke lapangan gitu. Nah kemudian ada beberapa pekerjaan, misalnya bagian keuangan atau bagian IT itu bisa kerjakan di rumah. Nah mereka berarti WFA gitu ya.
Tapi biasanya kadang-kadang ada yang hibrid, ada yang offline, ada yang online. Nah, mungkin tiap minggu mereka ketemu gitu kan. Tapi sekarang kalau meeting juga udah bisa via Zoom ya. Tapi ada beberapa, tapi tergantung tugasnya di mana. Seperti itu. Jadi kalau kerja di lapangan, misalnya beauty advisor, itu ya harus di lapangan. Nggak mungkin dia ada di rumah gitu. Nah, kalau pabrik juga begitu, harus ke pabrik. Nggak mungkin dia ada kerjanya di rumah. Mungkin sudah bisa menjawab ya. Mungkin. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Nah, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang udah Ibu Nurhairus Bakat sampaikan kepada kita, bagaimana kita bisa untuk terus berinovasi, jeli melihat peluang, bagaimana menjadi perempuan yang berdaya, yang rendah hati, bermanfaat untuk orang banyak, dan tadi 5 poin yang Ibu sampaikan, ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, dan kegigihan, itu menjadi kunci suksesnya bagaimana kita mengembangkan sesuatu. Nah, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya, atas motivasinya, atas inspirasinya yang telah Ibu sharing kepada kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin Ibu berkenan untuk bisa menjawab pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Boleh sih. Boleh. Entah itu pelatihan bisnis, entah itu tentang pelatihan leadership dan lain sebagainya. Kalau saran dari Ibu sendiri, pelatihan apa yang perlu kita ambil terlebih dahulu sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dari yang pertama sampai level ke selanjutnya, entah itu dari leadership atau kewirausahaan. Terima kasih Ibu. Ini pengalaman saya sendiri ya. Pengalaman saya sendiri waktu dulu, saya kan juga nggak begitu paham ya dengan bisnis sebetulnya. Saya kan orang dari QC ya. Jadi kalau pelatihan sebetulnya yang paling penting itu usaha itu pertama itu kita ada kemauan ya. Nah itu kadang-kadang mungkin kita merasa kurang termotivasi gitu ya. Nah, kita bisa ikut pelatihan motivasi gitu kan, supaya kita semangat. Tapi jangan terlalu, kita juga harus ikut juga memahami itu bisnis. Jadi kata kunci itu mau dan bisa. Bisa itu kita paham bisnisnya. Dan kita harus, nah itu ada pelatihannya juga, saya lihat itu. Ya kita lihat aja di YouTube ya, di YouTube tuh banyak sebetulnya kisah-kisah gratis gitu ya. Dari sana kita bisa nemukan saya itu mau apa gitu ya. Jadi kita harus tahu kita pahamnya apa gitu. Jadi harus jangan bikin bisnis yang kita nggak tahu saya mau bisnis apa gitu kan. Dan kita harus mengetahui gitu. Jadi kita kuncinya bagi saya itu 2 aja, mau dan bisa. Bisa kita harus paham. Dan kemudian mungkin kita bisa membuat tapi nggak bisa menjual. Nah kita bisa kolaborasi. Atau kita bisa menjual tapi nggak bisa membuat. Nah, maksud saya sekarang banyak sekali kan. Ya kita dagang dulu lah, jualan dulu gitu. Nah sekarang kan cara jualnya gimana? Sekarang kan ada penjualan banyak yang sukses tuh saya lihat jualan online gitu kan. Ya kalau kita nggak paham ya kita ikut pelatihan penjualan online. Terus mungkin kan kita kalau awal-awal tuh baru kita sendiri ngerjakan.
Nah, kemudian kalau sudah punya tim, tentu kita perlu mengenai leadership, bagaimana memimpin tim gitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya sendiri sih dulu leadership itu kan sudah nalurinya bagaimana kita saling memahami. Penting itu sebetulnya sih. Jadi yang 5 nilai yang saya sampaikan itu sebetulnya udah dari awal saya kerjakan gitu. Jadi itu udah naluri manusia sebetulnya sih. Nah, dengan 5 nilai itu sebetulnya kita punya nilai ketuhanan, itu kita optimis, nilai kepedulian gitu ya, kita gimana peduli terhadap orang, bisa kolaborasi, kemudian kerendahan hati, kita harus belajar gitu. Sederhana aja sih sebetulnya sih, nggak usah rumit-rumit, tapi dikerjakan dulu. Dari perjalanan itu kita bisa tahu kita kurangnya apa gitu. Kan nggak bisa semua itu langsung sempurna ya, bertahap aja. Mungkin udah bisa menjawab. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Tapi kalau semisal kita sudah menjadi seorang implikator ya, atau sudah mengerjakan suatu bisnis, terus kita membutuhkan suatu pelatihan yang bisa mengupgrade skill kita, itu kira-kira apa, Bu ya? Dari saran Ibu. Maksudnya kira-kira apa, seharusnya kita yang tahu, kita kurangnya apa gitu. Saya kan nggak tahu. Iya, dari kebutuhan kita saja ya? Iya, dari kebutuhan kita. Misalnya saya, kok penjualan saya nggak naik-naik ya, misalnya kan. Berarti kita harus ikut pelatihan bagaimana nih naikin penjualan, bagaimana cara promosi, gitu kan. Tapi misalnya, kok saya pusing ya ngurus di perusahaan, ngatur orang nih, orangnya udah banyak. Ya mungkin kita ikut gimana leadership, ngatur orang gitu ya. Jadi kita sendiri, jadi saya sendiri juga begitu. Kita kurangnya apa, kita yang tahu kan. Nggak bisa saya ngasih tahu kamu harus ikut ini. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas sarannya. Ya, paham ya? Ya. Paham, jazakillah khair. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Injal dan Ibu Nurhayati yang udah memberikan tipsnya. Mungkin pertanyaan terakhir dari penanya yang udah angkat tangan. Silakan kepada Saudara Ki Agus Ahmad Firdaus untuk menanyakan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Izin Ibu Nurhayati, kami ingin bertanya, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu Ibu atas materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan. Selain memberikan ilmu kepada kita tentang disiplin dalam bekerja dan profesional, dan kami pun melihat bagaimana Ibu bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam bekerja. Tadi misalkan yang pertama ada ketuhanan, kemudian berbagi, peduli, dan lain sebagainya, dan kemudian juga ada reward umroh untuk anggota-anggotanya. Itu sangat luar biasa Ibu. Pertanyaan saya Ibu berkaitan dengan tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu bisnis dan sedekah. Saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira menurut Ibu sepenting apa sih sedekah di dalam berbisnis? Sepenting apa sedekah dalam membangun bisnis? Kemudian apakah Ibu memiliki pengalaman atau kisah pribadi yang Ibu lakukan dalam bersedekah kemudian berimplikasi secara langsung kepada bisnis yang Ibu geluti? Dan yang terakhir, apakah Ibu memiliki besaran tertentu atau ukuran tertentu dari sedekah yang biasa Ibu keluarkan? Ya. Kurang lebih itu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya sedikit ini kan ya, kita sama Allah itu nggak bisa hitung-hitungan gitu ya, nggak bisa transaksional. Oh, saya sedekah sekian harus dapat sekian. Kita kan ada ayatnya ya, Allah akan memberi seorang sesuai kehendaknya gitu. Ya Allah kalau memberi ya memberi. Jadi Allah tidak pernah ngasih tahu kan, kalau kamu sedekah sekian ada sih. Kalau kamu, saya akan ganti 700 kali gitu kan. Ini. Tapi kan nggak sekejap, nggak langsung gitu kan. Kalau saya sih tidak punya pengalaman. Saya beberapa kali melihat di itu ya,
Ada orang, setelah dia kasih ini, besoknya dapat. Saya terus terang nggak pernah menemukan itu. Tapi saya yakin kalau kita mengerjakan perintah Allah, itu banyak kemudahan. Jadi kan dalam perjalanan saya itu kan kok banyak sekali saya menemukan momentum-momentum yang pas. Itu saya anggap pertolongan Allah gitu. Jadi yang penting ya kita selalu bersyukur. Dan apa saya nggak pernah gagal? Oh pernah gagal juga, itu kan saya dalam cerita ya pernah kebakaran berarti gagal. Emangnya saya kebakaran dapat azab dari Allah? Saya pikir ujian ya dari Allah. Tapi kesalahan saya apa? Ya saya nggak pernah hitung-hitungan. Bagi saya itu saya nggak pernah hitung-hitungan sama Allah. Jadi saya yakin Allah itu akan memberi kita yang terbaik. Allah itu akan menguji kita. Itu yang saya waktu itu juga, waktu saya kebakaran, saya juga merasa, salah saya apa ya? Akhirnya ada yang ngasih tahu, kita nggak usah lah menyiksa diri gitu. Nabi aja diuji gitu. Masa kita manusia nggak pernah diuji? Ya kan? Jadi kalau saya sarankan, kita nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Tapi kita memberikan yang terbaik. Gitu ya. Kalau kita punya rezeki, ya saya nggak sekadar hanya zakat 2,5%. Sekarang kita kalau untuk perusahaan kita itu sekitar 10% gitu ya. Kemudian kalau saya pribadi sekarang, tapi saya nggak mau nyebut juga nanti dikira ria ya, jadi susah juga ya. Tapi saya karena udah tua ya saya kan anak-anak udah mereka yang jalankan perusahaan. Saya masih tetap punya penghasilan. Nah, penghasilan saya untuk siapa? Ya sebagian besar saya kasih ke orang lain gitu. Seperti itu. Tapi saya nggak pernah hitung-hitungan sama Allah. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita hitung-hitung bikin kita kecewa nanti. Wah, saya udah kasih sekian kok nggak dikasih sekian gitu ya. Saya yakin Allah akan memberi siapa yang Dia kehendaki. Itu kita harus yakin. Dan tentu kalau kita mengerjakan yang baik, Allah juga akan memberi yang terbaik. Nah itu di dalam pengalaman, mungkin saya sedikit ceritakan pengalaman pribadi saya ya. Saya kan lulus terbaik. Pasti dalam pikiran kita akan mendapat pekerjaan terbaik. Saya waktu itu pengen jadi dosen. Saya nggak diterima jadi dosen. Nah kemudian saya pernah kerja di apotek, di daerah Tasikmalaya, pernah jadi calon PNS dengan gaji cuma 20.000 gitu ya. Nah, pernah juga saya balik ke Jakarta, saya pernah ngelamar lagi di apotek, itu pun juga nggak diterima. Tapi alhamdulillah setelah itu saya malah mendapat penawaran kerja di industri kosmetik yang saya cerita tadi dengan gaji 3 kalinya apotek tadi. Nah, di sini saya yakin Allah itu bisa aja nguji kita. Dan sebetulnya saya udah nyaman kerja di industri kosmetik tadi kan. Tapi tiba-tiba ada CEO galak yang menyebabkan saya kesulitan gitu. Ngurus anak-anak, bekerja. Akhirnya saya pilih mundur. Tadinya mungkin saya kesel juga ya. Tapi ternyata banyak sekali yang saya rasakan ada ujian-ujian dari Allah, ternyata Allah memberi yang lebih baik. Itu sih. Jadi saya terus terang tidak punya pengalaman transaksi dengan Allah. Dan saya menghindari itu. Mungkin sudah terjawab ya. Siap Ibu, terima kasih banyak. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Ki Agus atas pertanyaannya dan Ibu Nurhayati dengan cerita yang inspiratifnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini sesi pertanyaannya dan closing statement dari kami. Bagaimana kita selalu belajar untuk berinovasi, jeli melihat peluang, selalu peduli dan menjadi menjadi perempuan yang berdaya. Lalu dengan poin-poin yang telah disampaikan tadi, ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati dan ketangguhan. Dan bagaimana kita bersedekah, beramal baik dengan ikhlas, berharap ridhonya Allah.
nggak hitung-hitungan dan selalu ingin bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin kami ingatkan lagi mungkin kepada seluruh peserta, bisa teman-teman sangat bisa menjadi bagian kebaikan kado Ramadan bersama Lazismu Sudan. Dan bagaimana caranya? Silahkan scan kode QR yang tertera pada layar masing-masing. Kepada Ki Agus juga mungkin bisa bersedekah lewat Lazismu Sudan, dan teman-teman lain bisa scan kode QR atau langsung transfer di rekening yang tertera di layar. Memasuki acara berikutnya, kita foto bersama. Kita foto bersama, dan alhamdulillah nggak kerasa udah hampir 1 jam lebih kita mendengarkan sharing tentang perjalanan panjang Ibu Nur Hayati Subakat dalam bisnis dan bagaimana mengelola perusahaannya. Mungkin teman-teman bisa memposisikan videonya dalam posisi on untuk bisa mengambil dokumentasi. Ya. Oke, posisikan video teman-teman dalam posisi on. Boleh izin ambil alih ya, Kak Ipa ya. Oke, siap. Ya, oke teman-teman boleh, Masya Allah, teman-teman boleh buka kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Boleh ganti gayanya, gaya Lazismu boleh. Gaya Lazismu pakai L semua kita. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Siap. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Dimas. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga kajian amal ini menjadi forum silaturahmi kita, walaupun virtual, tidak menghilangkan esensi kebersamaan dan silaturahmi kita. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Syahrul. Kepada Ustadz kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا إلى يوم القيامة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak bosan kami ingatkan kepada seluruh teman-teman, teman-teman sangat bisa menjadi bagian kebaikan kado Ramadan bersama Lazismu Sudan, dan donasi yang teman-teman berikan akan sangat bermanfaat dan mensupport berbagai program Semarak Kemilau Ramadan 1443 Hijriah seperti Parsel Ramadan, Iftar, Iktikaf, dan berbagai kegiatan lainnya. Alhamdulillah. Saya selaku moderator berterima kasih kajian amal ini, dan kami mengucapkan maaf setulus-tulusnya untuk kekurangan dalam menjalankan kegiatan ini. Saya Iva Khairun Nisa sebagai moderator pamit undur diri. Maaf untuk kekurangannya dan jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan teman-teman. Silakan yang boleh bisa live, yang mau menetap di sini untuk silaturahmi bisa.